Susunan acara hari ini. Adapun susunan acara kita, yang pertama adalah pembukaan oleh MC sekaligus moderator oleh saya nanti, sambutan dan pembukaan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya, sosialisasi roadmap zona integritas oleh Ketua GPMPR, pemaparan materi mengenai zona integritas oleh Bapak Ishak Rahman. Oh, sudah ada. Selamat datang, Pak. Dari tim Zona Integritas Universitas Hasanuddin, kemudian sesi tanya jawab, yang terakhir adalah penutupan. Baik, sebelum kita memulai acara, marilah kita mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Andi Muhammad Akmar SSM Hum. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para pimpinan fakultas, Pak ada ya WD1, WD2, Ibu WD2, Pak WD3, belum sempat datang ya. Yang kami hormati, oh, oh ya, ya, eh, yang Pak WD1 yang hadir bersama kita melalui secara online, Pak WD3 dan Ibu WD2. Yang kami hormati, Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi beserta Ibu Sekretaris. Yang kami hormati para Ketua Departemen dalam lingkup Fakultas Budaya yang hadir, Pak KTU, para Kasubag, dan secara khusus Adinda Sakrahman. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dengan kami, serta adik-adik, teman-teman mahasiswa semua yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, suatu kesyukuran bagi kita karena pada hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bisa menghadiri acara sosialisasi roadmap zona integritas dan ZI dan WBBM. Sebenarnya WBBK, strap WBBM, wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih birokrasi melayani. Ya. Uh, Tentu saja sebutan SETI atau zona integritas, WBK wilayah bebas korupsi, wilayah bebas dari korupsi. Beda itu kalau jadi wilayah BBK itu wilayah bebas dari korupsi, WBBM wilayah bersih, wilayah birokrasi bersih melayani. Ya, ini bukan sebuah hal yang baru bagi kita karena di Universitas Hasanuddin sendiri uh, uh, upaya untuk membangun SETI, WBK, WBBM ini sudah dilakukan sejak tahun 2021 dan pada waktu itu Fakultas Ilmu Budaya ditunjuk sebagai pilot project. Jadi kitalah yang menjadi pilot project dan sudah dikompetisikan, kita sudah sampai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, apa Kementerian apa birokrat Pendayagunaan Aparatur Negara ya. Nah, tapi waktu itu kami tidak sempat lolos karena masih ada beberapa hal karena ini kompetisinya sangat ketat. Nah, kemudian baru-baru ini juga Unhas bergegas untuk tahun 2024 maksudnya untuk kompetisi WBK, WWN, WBK apa ZI, WBK, WBBM itu juga dilakukan. Tetapi Fakultas Budaya tidak, kami Fakultas kita ini tidak sempat
terpilih untuk masuk untuk dalam penilaian di Jakarta. Nah, oleh karena itu kita bertekad pada tahun 2025-2026 ini kita coba membangun kembali proses WBK WBM dengan sebaik mungkin. Nah, apa yang dilakukan untuk menuju ke sana? Pimpinan fakultas bersama pimpinan departemen, bersama Pak KTU dan jajarannya, telah menyiapkan instrumen. Untuk apa instrumen? Instrumen untuk pelayanan. Jadi ini sebenarnya intinya adalah pelayanan yang bersih, transparan, ya cepat melayani, gitu ya. Siapa yang dilayani? Yang dilayani adalah mahasiswa, masyarakat, tendik sendiri, dosen juga, semua dilayani melalui satu birokrasi yang tadi, yang yang istilahnya Pak Rektor itu yang agile, yang lincah, yang. Nah, apa instrumennya? Banyak. Nah, instrumen itu dibangun dari 5 pengungkit. Apa istilahnya? Pengungkitnya itu 5. Apalagi istilahnya Ibu, pengungkitnya itu 5 itu? Arya, ya. Enggak, yang 5 itu apa? Hah? Enggak, namanya istilahnya yang 5 itu pengungkitnya apa yang? Ya, area pengungkit kan? Ya, area pengungkit 5. Mulai dari manajemen perubahan sampai tata laksana. Ya, semua itu instrumennya sudah disiapkan dan itu harus dijalankan, dijalankan. Misalnya pelayanan yang dilakukan baik di kelas oleh dosen maupun pelayanan birokrasi yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, pejabat departemen dan pejabat fakultas. Misalnya layanan untuk penelitian, layanan untuk ujian skripsi. Ya, itu semua menyangkut layanan. Yang satu hal memang harus, karena kita ini semua sudah menggunakan sistem UKT, uang kuliah tunggal, jadi tidak ada lagi yang namanya biaya tambahan. Misalnya pungli itu sudah tidak mungkin ada di lingkungan kita, tidak ada pembayaran 1 sen pun. Karena kalau ada yang memungut pembayaran itu namanya pungli. Ini kita sudah bersihkan semua ini pelayanan seperti ini. Jadi cepat melayani para mahasiswa kita. Nah, dari keseluruhan layanan ini yang kita kawal. Dan nanti diwujudkan dalam bentuk lembar kerja. Jadi kita buat lembar kerjanya nanti. Ini sudah disiapkan, nanti sebentar disosialisasikan. Bahkan dalam penilaian nanti, apakah Fakultas Ilmu Budaya nanti dapat mendapatkan penghargaan zona integritas sebagai zona atau area zona integritas yang mendapatkan pengakuan dari kementerian, ya harus diuji begitu. Nah, jadi lembar kerja yang kita siapkan nanti itu setelah diisi akan dites. Bahkan misalnya kementerian akan melakukan survei nanti apakah benar bagaimana penilaian mahasiswa terhadap layanan atau kinerja yang diberikan oleh Fakultas Ilmu Budaya. Siapa yang akan mengisi penilaian itu, survei itu? Ya, ada mahasiswa, ada alumni, tendik dan dosen. Ya, jadi nanti yang melakukan survei itu bukan Fakultas Ilmu Budaya, tapi tim dari kementerian dan juga yang akan melakukan survei. Nah, pada hari ini kita berada di tempat ini untuk melihat roadmap.
roadmap pengembangan zona integritas WBK, WBM, Fakultas Ilmu Budaya yang sudah disusun oleh tim fakultas bersama oleh Ketua dan Sekretaris Gus Munyaman Muta beserta tim yang membangun roadmap bagaimana diperangkat terus pengembangannya. Nah, juga hadir di tengah-tengah kita Pak Ishak Rahman yang juga pada tahun 2021 itu kami bersama-sama mengembangkan sonentivitas di Fakultas Ilmu Budaya. Ya, waktu itu saya masih menjabat sebagai wakil dekan bidang SDM, perencanaan dan keuangan Fakultas Ilmu Budaya. Ya, kita sudah bekerja keras pada waktu itu. Jadi saya juga sebenarnya mengerti seperti apa lembar kerja yang akan kita selesaikan ini. Nah, sebentar Pak Ishak akan menjelaskan kepada kita zona integritas ini dan bagaimana peran serta Bapak Ibu Tendik, para dosen, dan juga para mahasiswa untuk mendukung agar Fakultas Budaya dalam proses penilaian ini bisa mendapatkan pengakuan dari kementerian bahwa kita ini sudah masuk wilayah SETI, WBK, WBM. Ya, jadi pada hari ini adalah satu kegiatan yang menjadi rangkaian daripada upaya untuk membangun zona integritas itu. Ya, sebentar, uh, terutama teman-teman mahasiswa, silahkan nanti bertanya baik kepada Ibu Ketua GP MPR nanti yang akan mempresentasikan roadmap-nya maupun kepada Pak Ishak yang akan menjelaskan kepada kita. Nah, untuk saat ini tim Zona Integritas Pendidikan Budaya sudah menyiapkan instrumennya, fasilitasnya sudah diperbaiki, kita sudah memperbaiki fasilitas yang ada, mulai daripada taman, gazebo, ini lapangan kita ini depan sudah bersih, gazebo-nya insya Allah mungkin sudah mulai dikerjakan, sekretariatnya mahasiswa sudah dicat, sudah dibersihkan, ya ruang kuliah ini sedikit demi sedikit sudah nah itu semua bagian daripada layanan yang diberikan supaya mahasiswa dan juga dosen mahasiswa merasa nyaman belajar dan bisa mendukung uh, percepatan masa studi, bisa mendukung peningkatan kualitas lulusan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Ya, jadi sekali lagi kami mengharapkan dukungan dan partisipasi terutama kepada para mahasiswa supaya kinerja yang kita bangun untuk Fakultas Ilmu Budaya yang lebih baik ke depan bisa lebih tersistematis, lebih terstruktur dan bisa lebih cepat. Saya kira itu sambutan dari saya sebagai dekan Fakultas Ilmu Budaya. Dan karena itu juga pada kesempatan ini dibuka ya acaranya ya. Ya. Atas izin Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya membuka acara sosialisasi zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin tahun 2025 saya nyatakan dibuka. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Hmm, Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan bahwa ada beberapa fasilitas yang sudah diperbaiki. Itu salah satu tujuannya adalah untuk pelayanan. Jadi terima kasih banyak Pak Dekan. Kemudian berikutnya ada pemaparan singkat mengenai roadmap zona integritas oleh Ketua GPMPR Fakultas Ilmu Budaya, Dr. Carmila Mokoginta, SSM Hum, MR. Kepada Ibu GPM dipersilahkan. Tes, ya.
Tes 1, 2, 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya, yang kami hormati Bapak pemateri Pak Ishak yang sudah berada bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi dalam lingkup Fakultas Ilmu Budaya, Pak KTU bersama para Bapak dan Ibu Kasubag, tim Zona Integritas Fakultas Ilmu Budaya yang sudah bergabung baik secara offline di Aula Matulada maupun melalui Zoom secara online. Kemudian para dosen yang sempat hadir secara offline maupun secara online, kemudian para tendik yang sudah bergabung juga, dan tentunya yang kami banggakan adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung dari berbagai prodi yang ada dalam lingkup Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Baiklah, terima kasih yang sebesar-besarnya telah diberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berbagi informasi, mendiseminasikan informasi ini kepada segenap sivitas akademika yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin terkait dengan peta jalan dalam bahasa Inggris roadmap. Nah, bahasa Indonesianya adalah peta jalan. Ya. Peta jalan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau yang disingkat dengan WBBM. Ya. Barangkali beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu dan kemudian rekan-rekan mahasiswa sudah pernah melihat ya di fakultas kita ada seperti baliho di depan atau juga ada spanduk di situ yang menampilkan wajah-wajah daripada pimpinan FIB pada waktu itu, dan kemudian ada tulisan seperti ini, yaitu zona integritas WBK dan WBBM. Itu sebenarnya bukan hanya sekadar baliho ataupun sekadar spanduk, melainkan sebuah bentuk komitmen ya, merupakan simbol daripada komitmen daripada pimpinan untuk menerapkan apa yang kemudian disebut dengan zona integritas untuk menuju kepada WBK dan WBBM ini. Ya, seperti itu. Dan itu akan kita lakukan secara kontinu, secara berkelanjutan, terus-menerus, ya, dan insya Allah nanti tetap akan mengalami perkembangan dan mengalami peningkatan. Ya, di dalam peta jalan ini, jadi ini peta jalan yang sudah dirancang oleh tim ZI untuk tahun 2026 dan diperkirakan atau dirancang untuk sampai dengan tahun 2030, insya Allah. Ya, kita langsung ke bagian untuk operatornya, langsung ke halaman. Ya, di halaman 1 ya, di poin B, analisis situasi. Ya, ya. Jadi peta jalan ini dimulai dengan menganalisis situasi dan situasi di 6 area. Ya, tadi Bapak Dekan sudah menjelaskan ada 6 area pengungkit istilahnya ya. Di area yang pertama itu manajemen perubahan. Ya, manajemen perubahan ini yang merupakan upaya daripada FIB untuk dapat meningkatkan ya,
meningkatkan kualitas manajemen yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian yang kedua, di halaman 2, ada area yang namanya penataan tata laksana, di mana di FIB ini sudah terdapat semua perangkat ya, berbagai perangkat yang dibutuhkan, mulai dari Renstra, kemudian ada prosedur mutu, register manajemen risiko dan sebagainya. Mungkin ya mahasiswa belum familiar dengan hal-hal ini, tetapi inilah yang kemudian seharusnya ada di dalam sebuah institusi yang menuju kepada tadi itu WBBM, wilayah birokrasi wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, itu dia harus ada semua aturan-aturannya, harus ada standar-standarnya, harus ada standar mutunya, harus ada prosedurnya, harus ada SOP-nya. Jadi semua orang yang ada di fakultas ini untuk berkegiatan itu tidak semau gue gitu ya, tidak semau-maunya, tapi melainkan ada sesuai dengan standar-standar dan aturan-aturan serta prosedur yang sudah ditentukan. Sehingga kalau kemudian kita bertanya, maka ya sudah seperti itulah prosedurnya. Jadi tidak ada lagi yang harus ke kanan ataupun ke kiri dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Itu yang kedua. Ketiga, penataan SDM aparatur. Ya, ini tentu terkait dengan sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusia. Jadi tadi sudah manajemennya, kemudian semua dokumen-dokumennya sudah disiapkan, maka manusianya juga perlu untuk disiapkan. Siapakah manusia-manusia itu yang ada di Fakultas Ilmu Budaya ini? Ya kita semua yang sekarang duduk di dalam ruangan ini. Mulai dari the leaders, ya, para pimpinannya, kemudian mahasiswa tentunya yang menjadi aktor, aktris utama di fakultas. Ya, tanpa mahasiswa tidak ada fakultas ya. Kemudian dosen-dosennya, tendiknya, sampai dengan cleaning service-nya, semuanya itu adalah manusia-manusia yang harus dikembangkan tentunya. Yang harus ditingkatkan kompetensinya, yang harus diberikan layanan sesuai dengan prosedur-prosedur yang tadi sudah ditetapkan, ya, supaya kemudian bisa mencapai baik itu tujuan-tujuan individu maupun tujuan-tujuan daripada organisasi tersebut. Yaitu unsur yang ketiga. Kemudian unsur yang keempat, akuntabilitas. Bagaimana segala sesuatu proses yang berlangsung di fakultas ini bisa dipertanggungjawabkan. Baik itu dipertanggungjawabkan secara internal ataupun dipertanggungjawabkan secara publik, ya, public accountability. Nah, ini mungkin yang sangat penting, penguatan pengawasan nomor 5. Ya, penguatan pengawasan. Ya, betul, penguatan pengawasan ini terkait dengan mekanisme. Ya, mekanisme yang tadi Pak Dekan juga sudah menyinggung terkait dengan hal tersebut, ya, wilayah bebas dari korupsi, maka seharusnya sudah ada mekanisme-mekanisme yang disiapkan untuk ya tidak menerima gratifikasi, ada mekanisme whistleblowing, kemudian ada mekanisme penanganan benturan kepentingan dan seterusnya. Karena tidak bisa dihindari bahwa segala sesuatu itu mungkin saja terjadi, ya kita semua berusaha menjadi orang-orang baik, namun selalu ada juga hal-hal yang menggoda baik dari kanan maupun dari kiri, maka untuk bisa kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka tentunya harus ada pengawasan di dalam mekanisme kita di fakultas ini. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, ini bagaimana informasi-informasi yang ada dari Fakultas Ilmu Budaya ini bisa tersampaikan kepada masyarakat luas di luar sana. Misalnya, bagaimana sih caranya supaya bisa menjadi mahasiswa di Unhas? Nah, itu harus ada informasi yang tersampaikan ke masyarakat. Ada pernah teman saya yang bertanya, itu anakku sudah lulus S2, bagaimana caranya supaya dia bisa jadi dosen di Unhas? Saya dengar-dengar itu ada LB, ada namanya asisten dosen. Bagaimana caranya supaya dia bisa jadi asisten dosen? Nah, itu kan semua informasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di luar, Unhas, yang dia inginkan itu didapat dari universitas dan tentunya dari secara khusus dari fakultas. Nah, informasi-informasi itu di mana ya kita upayakan melalui berbagai media, dari website kita,
sekarang alhamdulillah website kita sudah mulai meningkat kualitasnya, dan kemudian di sosial media, baik di Facebook, baik di Instagram, ya semua banyak yang sudah jadi, barangkali sudah follow ya, follow kami punya sosial media. Dan kemudian tentu informasi-informasi lain yang bisa didapatkan langsung oleh semua anggota masyarakat di secara langsung di Fakultas Ilmu Budaya. Oke, dalam membuat ini kita lihat analisis SWOT-nya. Waktu kami dibatasi, jadi kami tidak menampilkan semua hal-hal penting yang kami perlihatkan, yaitu analisis SWOT. Ya, jadi tim kami kemudian melakukan analisis SWOT. Ini mungkin sudah sangat familiar dengan kita semua. Jadi strength-nya di mana, ya kekuatannya di mana, weakness-nya, ya kelemahan kita di mana, kemudian opportunity, kesempatan-kesempatan yang kita miliki, dan tentunya yang terakhir adalah ancaman. Di mana kita, dari mana kita mendapatkan ancaman tersebut. Semua hal itu dipertimbangkan dan dipakai sebagai dasar di dalam menyusun program. Ya, di dalam menyusun program. Jadi kita langsung ke program. Ya, di bawah. Kita langsung ke program. Di bawahnya lagi, di bawahnya strategi. Ya, program perubahan. Iya. Jadi di dalam program perubahan ini disesuaikan dengan 6 area yang tadi. Di area manajemen perubahan, programnya itu bernama Program Peningkatan Layanan Prima. Ya, program peningkatan layanan prima yang meliputi beberapa kegiatan, dimulai dengan penyusunan mekanismenya, kemudian tentu penyiapan fasilitasnya, peningkatan sistem dokumentasi secara digital, lalu kemudian mensosialisasikan layanan prima tersebut kepada semua sivitas akademika. Di area yang kedua yaitu penataan tata laksana, programnya bernama Program Transformasi Sistem Kerja Organisasi FIB yang berorientasi stakeholder. Ya, stakeholdernya tentu adalah ya mahasiswa, dosen, ya, stakeholder internal ya, mahasiswa, dosen, tendik. Sementara dari luar juga ada stakeholder yang eksternal, yaitu alumni kita dan juga para pemberi kerja kepada alumni. Itu semua biasanya dilakukan survei, jadi jangan. Jadi biasa seringkali mungkin mahasiswa mendapatkan link-link survei ya yang untuk diisi, itu silakan berpartisipasi di situ, karena itu kemudian menjadi input bagi kami untuk dapat meningkatkan pelayanan di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi intinya untuk tata laksana ini adalah pada peningkatan sistem kerja organisasi. Selanjutnya di penataan SDM aparatur, yaitu program peningkatan dalam 2 hal, kuantitas dan kualitas. Ya, jadi bukan hanya jumlah dosen, jumlah pegawai yang ditingkatkan, namun juga kualitas daripada dosen dan pegawai tersebut. Yang keempat, di area penguatan akuntabilitas, kami punya program peningkatan proses pengelolaan kinerja melalui beberapa kegiatan, termasuk di dalamnya pengembangan pengelolaan program kerja. Jadi mekanismenya harus lengkap, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya, lalu monitoring dan evaluasi sampai dengan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi tersebut. Sosialisasi sudah tentu itu harus ada, kemudian penguatan monitoring dan evaluasinya. Jadi jangan heran mungkin kalau misalnya tahun depan sudah lebih ketat monitoring kehadirannya, baik itu kehadiran mahasiswa maupun kehadiran dosen. Siapa tahu nanti di semua titik ini ada semua CCTV-nya, jadi tidak ada yang lolos begitu ya. Anyway, ya penguatan monitoring dan evaluasi, lalu peningkatan dokumentasi secara digital. Terus di area 5 ada penguatan pengawasan dengan program peningkatan integritas. Ya, integritas mengandung makna ya seperti yang kita tahu, kejujuran gitu ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Jadi ada kampanyenya, ada sosialisasinya, yang jelas tentu adalah pada perubahan ya mindset. Diharapkan bahwa nilai-nilai integritas ini menjadi bagian daripada pola pikir keseharian kita. Dan yang terakhir adalah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi website kita akan diperbaiki, akan terus ditingkatkan, yang sekarang sudah bagus yang sekarang sudah ada terus dilengkapi berita-beritanya, diupdate terus dan sebagainya. Begitu juga yang di pemberitaan online dan media sosial, lalu pembuatan
call center atau help desk ya, supaya masyarakat dari luar FIB atau dari luar Unhas bisa dengan mudah bertanya kalau ada yang ingin mereka tanyakan. Dan tentu terakhir adalah dalam dokumentasi informasi aduan pada call center tersebut. Ya, itulah program yang sudah kami rancang dan kami susun dari tim ZI Fakultas Ilmu Budaya. Mohon kiranya kita semua dapat berpartisipasi sesuai dengan kapasitas masing-masing, baik itu dari Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu para pimpinan fakultas maupun pimpinan departemen dan pimpinan prodi, lalu dari Bapak Ibu tendik, Bapak Ibu dosen, ya semuanya kita insya Allah kita bisa berpartisipasi sesuai dengan kapasitas masing-masing di dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas di fakultas kita yang tercinta ini, sehingga insya Allah bisa mendapatkan rekognisi atau pengakuan sebagai WBK dan WBBM sebagai wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani. Seperti itu dari kami, dan kiranya ada pertanyaan nanti mungkin akan ada kesempatan yang diberikan oleh moderator. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Maaf, suara saya agak serak-serak. Jadi setelah pemaparan dari Ketua GPMPR tadi mengenai roadmap zona integritas Fakultas Ilmu Budaya, berikutnya akan ada sesi pemaparan seminar yang akan dipandu oleh saya selaku moderator lagi. Kita ketemu lagi, akan dibawakan oleh Bapak Ishak Rahman atau biasa dipanggil Ishak Sensei. Dipersilahkan Sensei. Ishak Sensei. Iya Pak. Saya bawa dulu. Baik, jadi sebelum beliau atau Ishak Sensei membawakan materi mengenai zona integritas, saya ingin membacakan sedikit profil beliau. Jadi Ishak Sensei atau nama lengkapnya Ishak Rahman, lahir di Fakfak 28 Oktober 1972. Beliau adalah dosen hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Terlibat dalam reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas sejak tahun 2018. Tahun 2023, beliau menjadi tim penilai PTN atau TPPTN, Pembangunan Zona Integritas. Betul ya Pak ya? Oh ya, sekedar informasi tambahan, kayaknya anak Bapak juga kuliah di Fakultas Ilmu Budaya ya Pak? Di mana Pak? Di Departemen Sastra Jepang. Kebetulan saya ngajar karena angkatan 2025 iya. Jadi pada Ishak Sensei kita persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dekan, Prof. Ahmar, dan Bapak Ibu Pimpinan Fakultas Ilmu Budaya. Terima kasih atas kesempatan untuk mengundang bisa bertemu pada sore hari ini. Dan pertama-tama mohon maaf yang sebesar-besarnya karena molor tadi ini Prof dari undangannya. Kita akan coba memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Kita akan sharing barangkali mengenai bagaimana nanti Fakultas Ilmu Budaya kita bersiap untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Slide ini ada 27 slide, tapi tentu tidak akan saya bawakan semua. Kita akan highlight poin-poin pentingnya saja. Pertama-tama, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa Fakultas Ilmu Budaya sebenarnya mempunyai jejak yang sangat kuat
kalau kita berbicara tentang pembangunan zona integritas. Karena di tahun 2019 pemerintah itu mempunyai program pemberantasan korupsi di tingkat nasional namanya Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Waktu itu ada 10 perguruan tinggi di Indonesia yang diminta untuk menjadi pilot proyek dalam pembangunan zona integritas. Salah satu perguruan tinggi itu adalah Unhas. Dan ketika itu setiap perguruan tinggi diminta untuk mengirim satu fakultas yang dianggap mempunyai potensi untuk melakukan pembangunan zona integritas. Nah, fakultas yang waktu itu ditunjuk oleh pimpinan universitas ketika itu adalah Fakultas Ilmu Budaya. Nah, jadi Fakultas Ilmu Budaya itu sebenarnya mempunyai pengalaman yang sangat kuat dalam membangun zona integritas. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan waktu itu pas memasuki masa pandemi, kemudian kementerian kita waktu itu Kemenristek Dikti itu mensupervisi terus pembangunan zona integritas kita, dan kita itu ya setiap minggu bisa 2-3 kali kita rapat, kita Zoom dengan teman-teman dari kementerian, kita melakukan pembangunan, pembenahan, dan kemudian mengisi LKE atau lembar kerja evaluasi. Nah, akan tetapi kemudian waktu berkembang begitu, spirit pembangunan ZI itu pelan-pelan agak sedikit turun, dan tahun 2022 di Unhas itu disepakati bahwa seluruh fakultas diminta untuk melakukan pembangunan zona integritas. Nah, pada saat itu kemudian setiap tahun kita diminta untuk mengisi lembar kerja evaluasi. Ini semacam evaluasi mandiri terhadap pembangunan zona integritas yang kita lakukan. Nah, sayangnya sejak 2 tahun terakhir ini Fakultas Ilmu Budaya itu kelihatannya mengalami sedikit, sebenarnya bukan Fakultas Ilmu Budaya yang turun, tapi fakultas lain kayaknya yang naik, yang sangat bersemangat begitu. Karena fakultas yang lain ini mereka baru dicanangkan, mereka semangat sekali, karena semangatnya mereka improve-nya tinggi sekali, cepat sekali, dan akibatnya Fakultas Ilmu Budaya menjadi keteteran. Nah, ini pertemuan kita ini penting sekali supaya kita bisa kembali melihat apa yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk mencapai kembali atau meningkatkan kembali capaian kita di pembangunan zona integritas. Jadi tahun ini Bapak Ibu ada 3 fakultas di Unhas yang berhasil mencapai tahap evaluasi oleh tim penilai nasional. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Kehutanan. Jadi di sini ada tim penilai nasional. Jadi Bapak Ibu, tahapan dalam pembangunan zona integritas itu pertama, kita semua di fakultas itu melakukan pembangunan zona integritas. Apa yang kita lakukan dalam pembangunan zona integritas itu? Tadi rencananya sudah disampaikan oleh Mem Carmila. Nah, secara aktual ada 6 area yang perlu kita benahi. Jadi kata kuncinya itu Bapak Ibu, adik-adik sekalian, adalah melakukan pembangunan. Pada saat kita melakukan pembangunan zona integritas ini, maka otomatis akan terjadi perubahan. Ya, pembangunan itu kan selalu identik dengan perubahan. Perubahan dalam hal apa? Perubahan di 6 area tadi. Pertama, manajemen perubahan itu sendiri. Yang kedua, tata laksana. Yang ketiga, SDM. Yang keempat, akuntabilitas. Yang kelima, pengawasan. Yang keenam, pelayanan publik. Pembangunan yang kita lakukan, Bapak Ibu, pembangunan yang kita lakukan itu nanti kemudian akan dievaluasi. Dievaluasi oleh siapa? Evaluasinya berjenjang. Evaluasi pertama oleh universitas, oleh UNHAS. Ada TP-PTN, tim penilai PTN. Salah satunya saya. Ada 3 orang di situ. TP-PTN di universitas, kami itu mengevaluasi bukan dalam konteks menilai, tapi dalam konteks untuk mengimprove. Jadi
kita tidak hanya mengakses, tapi kita juga mengasis namanya. Bukan hanya menilai, tapi juga kita mendampingi. Yang kedua, kalau setelah dinilai oleh TPPTN, itu dinilai oleh TPSK, Tim Penilai Satuan Kerja di Dikti. Kalau sudah dari Dikti, kalau lolos akan dinilai oleh TPI, Tim Penilai Internal, itu di Inspektorat Kementerian. Kalau lolos di situ, baru nanti akan dinilai oleh Tim Penilai Nasional. Jadi Bapak Ibu kebayang, untuk bisa sampai ke tim penilai nasional, itu ada 1, 2, 3, 4 tahapan yang dilewati. Nah, tahun ini Unhas itu kita berhasil meloloskan 3 fakultas untuk sampai ke TPN. Ini penilaiannya itu berjenjang, bertahap, administratif, dan dia substantif. Kemudian proses evaluasinya itu, jadi tahun ini kita di tingkat nasional itu ada 269 unit kerja, jadi ada 269 fakultas seperti kita-kita ini yang submit LKE. Dari Unhas berapa? Dari Unhas ada 17. Semua fakultas di Unhas kita submit. Setelah penilaian dilakukan oleh TPSK, oleh Dikti, dari 269 itu yang lolos itu hanya 112. Dari Unhas yang lolos berapa? Yang lolos ada 11. Kemudian yang lolos ini kemudian dinilai oleh TPI, Tim Penilai Internal di Inspektorat. Di tingkat nasional yang lolos itu tinggal 26. Dari Unhas yang lolos 3. Nah, dari TPI yang kemudian dikirim ke TPN atau Tim Penilai Nasional, dari Unhas dari tingkat nasional itu tinggal 9, dan di Unhas itu tetap 3. Tiga-tiganya yang dikirim ke TPN untuk dinilai oleh Tim Penilai Nasional. Yang 9 ini itu 4 mengusulkan untuk WBBM dan yang 5 mengusulkan untuk WBK. Apa perbedaannya? Jadi bagi kita yang belum pernah mencapai WBK, kita pertama-tama melakukan pembangunan, dinilai, dan kalau memenuhi syarat, kita akan mendapatkan predikat WBK, Wilayah Bebas dari Korupsi. Kalau sudah WBK, 1 tahun kemudian kita bisa mengusulkan lagi untuk menjadi WBBM. Jadi WBK dulu, baru WBBM. Nah, tahun ini di tingkat kementerian kita untuk perguruan tinggi, itu ada 4 yang diusulkan untuk WBBM, artinya dia sudah WBK, dan ada 5 yang diusulkan untuk WBK, artinya ini baru melakukan pembangunan zona integritas. Nah, di Unhas itu ada 3. Sekarang kita lagi menunggu hasilnya. Sekarang semuanya lagi dumba-dumba, bagaimana nanti hasilnya yang 3 ini begitu. Apakah ada di antaranya yang akan mendapatkan predikat WBK atau Wilayah Bebas dari Korupsi? Bapak Ibu, pembangunan zona integritas ini berlangsung sudah masifnya mulai 2019. Tapi di tingkat nasional, di tingkat kementerian, karena TPN itu, Tim Penilai Nasional itu tim penilainya berasal dari Kemenpan RB, KPK, dan Ombudsman. Jadi ini sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun, dan di perguruan tinggi dari sekitar 600-an fakultas yang ada di Indonesia, baru 8 ini yang mendapatkan predikat WBK. UGM itu ada Fakultas Teknik, UI ada FKM, Unibrau ada FTP, Pajajaran ada FEB, Diponegoro ada Fakultas Teknik, kemudian Sumatera Utara ada Fakultas Keperawatan, dan UPI ada Fakultas Ilmu Pengetahuan, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Jadi mendapatkan predikat WBK itu, Bapak Ibu, itu prestisiusnya tinggi sekali. Karena tidak gampang, tidak ujuk-ujuk kalau kita misalnya sudah lolos ke TPSK, lolos ke TPI, lolos ke TPN, lantas kita bisa dapatkan. Kenapa? Karena sistem penilaiannya berbeda dengan penilaian-penilaian yang lain. Seperti mungkin kita pernah ada penilaian borang atau untuk akreditasi misalnya. Ini penilaiannya, dia selain penilaian administratif, yaitu LKE, yang kita upload dokumen-dokumennya,
juga ada penilaian substantif. Penilaian substantifnya adalah dipastikan bahwa betul-betul terjadi perubahan dan dipastikan bahwa tidak ada praktik KKN di tempat kita. Dan cara penilaian TPN itu Bapak Ibu sadis, bukan sadis sih sebenarnya, serius begitu. Jadi contohnya ada teknik yang mereka sebut dengan mystery shopper. Mystery shopper itu tim penilainya, dia datang, dia tidak menyebut diri sebagai tim penilai. Kita tidak tahu kapan. Dia datang, mungkin dia berpura-pura sebagai keluarga dari alumni, atau dia berpura-pura dari orang tua, atau berpura-pura dari masyarakat yang mau cari informasi begitu. Misalnya dia datang seolah-olah dia mau legalisir ijazahnya sepupunya. Mungkin dia carilah siapa alumni FIB, minta Kak dulu ijazahmu, fotokopikan Kak. Mau Kak pergi legalisir. Datanglah dia ke Fakultas Ilmu Budaya. Dan sejak dia masuk, itu dia sudah menilai. Itulah sebabnya Bapak Ibu, setiap tahun berguguran itu fakultas-fakultas yang diusulkan ke TPN. Karena TPN tidak hanya melihat kertas-kertas, tapi dia melihat ada perubahan di dalam kehidupan nyatanya. Nah, ini mungkin bisa kita skip. Kandidat tahun 2005 itu fakultas-fakultas ini saja. Bapak Ibu, ini adalah kondisi dari Fakultas Ilmu Budaya, bisa kita skip juga. Konsep dari pembangunan ZI-nya ini bisa kita skip karena ini sifatnya konseptual. Mungkin kita langsung saja nanti melihat kepada hal-hal yang praktikal, apa yang perlu dilakukan. Jadi pembangunan zona integritas yang pilarnya adalah 6 area tadi, itu tujuan akhir inilah nanti yang akan dinilai Bapak Ibu oleh TPN, Tim Penilai Nasional. Yang pertama tujuan akhirnya itu adalah bebas KKN. Yang kedua, pelayanan prima. Dua itu saja yang akan dinilai. Jadi praktik-praktik seperti gratifikasi, praktik-praktik seperti Bapak Ibu, saya tidak tahu di Fakultas Ilmu Budaya kita kalau misalnya ujian ini skripsinya atau proposalnya mahasiswa masih ada disiapkan kue sama mahasiswa tidak? Serius, ini pertanyaan serius. Mahasiswa masih menyiapkan kue? Ya? Oh, Masih? Pak. Ya? Begini, mahasiswa menyiapkan kue tidak dilarang. Tidak dilarang. Mahasiswa Tidak menyiapkan dilarang. kue itu tidak dilarang. Yang jadi masalah adalah ketika mahasiswa menyiapkan kue, tapi tidak ada dasar hukumnya Pak Dekan. Gitu. Itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini apa namanya? Ini enaknya kalau kita berbicara sekarang mengenai FIB, kita punya gagasan-gagasan itu bisa kita kembangkan karena Pak Dekan baru. Kan Pak Dekan baru dilantik di bulan Mei kemarin Pak Dekan ya. Nah, sementara penilaian FIB kita, penilaian ZI kita itu di bulan April. Memang waktu di bulan April itu kita di FIB itu memang tapi memang paling bawah skornya. Sehingga ada ruang yang sangat luas bagi Pak Dekan untuk bisa berekspresi dan berimajinasi begitu. Nah ini gagasan-gagasan itu sangat-sangat terbuka sekali ruangnya. Jadi saya lanjutkan tadi, substansi dari pembangunan zona integritas itu adalah dua hal. Pertama, bebas KKN, tidak ada isu-isu korupsi, gratifikasi, segala macam gitu. Dan yang kedua itu tadi, pelayanan prima. Tidak ada keluhan dari orang yang menerima layanan di FIB. Ini konsepnya bisa kita skip, nanti kita tinggalkan untuk dibaca. Kemudian ini strategi pembangunannya bisa kita skip. Ini tahap-tahapannya juga saya kira bukan hal yang baru. Jadi pertama kita menetapkan unit kerja zona integritas, jadi FIB ditetapkan sebagai unit kerja. Ini biasanya ada SK rektornya. Kemudian kita membuat rencana aksi. Tadi Mem Karmila sudah menunjukkan roadmap untuk 4 tahun. Nah, sebaiknya roadmap ini di breakdown menjadi rencana aksi tahunan. Tahun 2026 Januari kita melakukan apa? Februari melakukan apa? Untuk setiap area.
ke 6 area itu tadi masing-masing dia rencanakan mau melakukan apa. Nah, apa yang akan dilakukan itu kita lihat dari LKE. Saya tunjukkan dulu barangkali LKE-nya. LKE dari zona integritas itu kan seperti begini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini langsung kita tunjukkan saja LKE-nya FIB. Nah, ini LKE-nya. Di setiap area ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti Bapak Ibu yang manajer area, tadi ada pemenuhan, ada reform, ada 2 bagian. Bapak Ibu yang manajer setiap area, baca key ini pertanyaannya. Kemudian lihat kalau pertanyaan ini kita belum punya jawaban atau jawabannya kita belum A, masukkan dalam rencana kerja untuk dikerjakan. Misalnya, katakan ini di manajemen perubahan yang area pertama, di sini ada pertanyaan. Tapi Pak Dekan, kita punya tim ZI yang sekarang sudah dibentuk atau ya? Sudah ada yang baru. Yang baru sudah ada tim ZI. Sudah ada. Oke. Nah, katakan misalnya ini saya ambil ya. Kita ambil salah satu saja, ya saya ambil misalnya yang di peningkatan kualitas pelayanan publik di sini. Area pemenuhan. Di sini ada pertanyaan. Terdapat kebijakan standar pelayanan. Sudah ada atau belum? Kalau belum ada, kita masukkan ke dalam rencana aksi. Kapan akan kita adakan itu? Kapan kita adakan itu? Dan setelah dibuat, itu dimonitor. Siapa yang monitor? Area 1, manajer manajemen perubahan. Itu dia yang menangani bagian MONEF, bagian evaluasi dari seluruh pembangunan ZI. Jadi di hampir setiap area ini, Bapak Ibu, ini pastikan bahwa kita membaca LKE-nya. Ini tips praktis ini. Kita membaca LKE-nya, lalu kita lihat apakah kita sudah lakukan atau belum. Saya kasih contoh yang lain di penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan ada manajernya penguatan pengawasan. Ya, oke, Hairil. Di penguatan pengawasan ini, pertanyaan pertama. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi. Sudah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi. Ya, oke. Pertanyaannya kalau begitu, apa yang dimaksud dengan public campaign itu? Nah, jadi public campaign yang dimaksud itu adalah siap. Oke, siap. Oke, siap. Nah, jadi perlu juga nanti kita masing-masing area kita ketemu kayak begini supaya kita mendalami apa maksud dari setiap pertanyaan itu. Nah, misalnya ini public campaign. Yang dimaksud dengan public campaign itu adalah kita mensosialisasikan, mengkampanyekan kebijakan pengendalian gratifikasi di kita. Lalu pertanyaan juga kemudian begini, kalau kita mau mengkampanyekan pengendalian gratifikasi, berarti kita sudah punya kebijakan pengendalian gratifikasi. Nah, sudah ada belum? Kalau belum ada, kita buat. Minta bikin draftnya Pak Dekan yang tanda tangani pengendalian gratifikasi. Jadi apakah dalam bentuk surat edaran, apakah dalam bentuk surat keputusan. Nah, apa-apa saja potensi gratifikasi yang ada. Kita buatkan kebijakannya. Misalnya tadi contoh mahasiswa ujian proposal bawa kue atau bawa makanan. Itu punya potensi gratifikasi kalau tidak dikendalikan. Bagaimana cara pengendaliannya? Kalau saya dosen penguji, lalu ini ada yang mau ujian, itu kan, pada saat dia mau ujian dan dia menyiapkan kue, pasti saya tidak enak memberikan nilai tidak bagus. Maka Pak Dekan bisa membuat surat edaran. Mahasiswa tidak boleh menyiapkan makanan kepada dosennya sebelum ujian. Kalau setelah ujian, terserah. Setelah ujian. Dibuatkan itu. Lalu kemudian kalau sudah ada kebijakannya, dikampanyekan. Gitu. Kenapa? Karena ini ada dasar hukumnya di tingkat universitas. Tidak boleh lakukan seperti itu. Atau
kalau memang fakultas punya anggaran, departemen punya anggaran, kenapa tidak langsung dibuat saja bahwa mahasiswa tidak boleh menyiapkan konsumsi untuk dosen pada saat ujian. Bikin edaran dekannya, setelah edaran dekannya ada, kegiatan public campaign untuk menjawab yang nomor 1 ini adalah kita sosialisasikan. Apakah kepada mahasiswa, apakah kita membuatkan standing banner, apakah kita membuatkan spanduk, di Fakultas Ilmu Budaya, mahasiswa yang mau ujian tidak boleh menyiapkan konsumsi, misalnya. Nah, itu nanti difoto, dijadikan evidence di bagian ini. Jadi, kalau kegiatan itu dilakukan secara berkala, misalnya secara berkala itu setiap ada mahasiswa baru, di penerimaan mahasiswa baru, itu ada materi tentang hal tersebut. Nah, itu berkala. Atau dilakukan secara rutin di posting di sosial media. Kan kalau sosial media itu kan biasanya ada content planning, ada content pilar. Di dalam content planningnya kita rencanakan setiap bulan ada update postingan tentang anti gratifikasi. Maka itu namanya secara berkala. Jadi hal-hal itu nanti akan masuk evidence di sini, di bagian ini. Nah, kalau itu belum dilakukan, belum ada SK kita, belum ada kegiatan public campaign-nya, masukkanlah itu sebagai rencana aksi. Jadi, saya membayangkan akan ada 6 rencana aksi. Rencana aksi untuk manajemen perubahan, rencana aksi untuk penataan tata laksana, sampai rencana aksi untuk kualitas publik. Begitu digabung, ini menjadi rencana aksi pembangunan zona integritas Fakultas Ilmu Budaya tahun 2026. Gitu. Nah, ini enaknya kalau di bulan November dan Desember kita ngobrol begini, kita bisa membuat perencanaannya mulai start tahun depannya begitu. Ini adalah hal-hal yang perlu atau yang bisa kita lakukan. Oke, kita lanjut. Jadi ini tadi tahapannya. Oke, jadi menyusun rencana aksi, kemudian rencana aksi itu kita lakukan, lalu kita ukur rencana aksinya itu sudah dilaksanakan atau belum. Ini biasanya menjadi tugas dari area manajemen perubahan. Area 1. Dia tugasnya itu merencanakan atau melakukan monef pelaksanaan rencana aksinya secara rutin. Apakah setiap bulan atau setiap 3 bulan. Kemudian ada kegiatan monef dan evaluasi. Ini dilakukan oleh universitas dan juga oleh Dikti. Setelah itu nanti diusulkan kepada tim penilai nasional untuk melihat apakah bisa memperoleh predikat WBK. Ya, karena kita baru WBK, apakah bisa memperoleh predikat WBK tersebut. Ini 6 area perubahannya. Tadi sudah kita lihat manajemen perubahan, tata laksana, sistem SDM, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi fokusnya itu 3 ini saja, yang nanti outputnya itu 2, yaitu bebas KKN dan pelayanan prima. Oke, ini bisa kita skip konsep dari pembangunan zona integritasnya. Nah ini, Bapak Ibu, ini tantangan-tantangan yang kita hadapi yang perlu nanti kita jadikan notice bagi kita semua. Tantangan-tantangan ini kita resume dari fenomena yang ada di universitas dan dari fenomena yang ada di kampus-kampus lain. Hasil diskusi dengan teman-teman tim RB dari Dikti. Tantangan yang pertama Bapak Ibu, pembangunan zona integritas itu kita melakukan skenario perubahan. Mengubah dari praktik yang biasa-biasa menuju praktik yang bebas KKN, praktik pelayanan yang lebih prima. Nah, biasanya ada resistensi. Ada teman-teman staf, tendik, dosen bilang, apa itu pembangunan ini, bilang. Nah, dia merasa nyaman dengan, ya sama halnya kalau kita mau transformasi dari pembelajaran manual ke pembelajaran psikola. Banyak yang bilang itu apa tuh, bikin repot saya begitu. Dia merasa nyaman dengan zona yang ada dia sekarang. Itu biasa sudah cukup lama melakukan pembangunan. Pasti ada aplikasi-aplikasi yang ada di kita gitu. Tetapi aplikasi-aplikasinya itu dia apakah punya manfaat bagi perbaikan dalam pelayanan, dan perbaikan bagi tata kelola begitu. Kita mungkin barangkali selalu saja ketika akan mengambil contoh ini kita harus selalu kembali kepada mahasiswa. Karena mahasiswa adalah penerima
layanan kita yang utama. Kan konstituen konstituen yang menerima layanan dari kampus itu kan ada dosen. Dosen itu dia penerima layanan. Kalau misalnya dosen mau naik pangkat, kan dia harus berurusan dengan bagian kepegawaian kita gitu. Kemudian ada tendik, tendik juga penerima layanan. Kalau misalnya apa namanya saya membutuhkan sesuatu, ada memang bagian-bagian yang saya merupakan penerima layanan. Mahasiswa itu penerima layanan, apa alumni penerima layanan, masyarakat umum itu penerima layanan dengan tingkat keterlibatan penerimaan layanan dia yang berbeda-beda. Nah, ini semua kita perlu nanti identifikasi. Kemudian ya saya kira mungkin kita bisa mengefektifkan waktu untuk berdiskusi. Jadi kira-kira dari berbagai macam paparan tadi, ini adalah 5 langkah bagian terakhir ini, 5 langkah strategis yang perlu kita lakukan untuk membangun zona integritas. Tadi komitmen pimpinan sudah. Yang kedua, kita perlu mendorong transparansi layanan. Yang ketiga, program-program yang menyentuh masyarakat. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Yang kelima, manajemen media. Jadi Bapak Ibu ini aku kasihkan bocoran. Kemungkinan besar kalaupun kita nanti gagal yang 3 ini, itu penyebabnya karena kita lemah di manajemen media. Di manajemen media itu karena begini, tahapan penilaian TPN itu mereka pertama ada namanya pra-evaluasi. Kita sudah lolos pra-evaluasi. Pra-evaluasi itu dia melihat kelengkapan dokumennya. Itu kita sudah lolos. Yang kedua, desk evaluasi. Desk evaluasi itu TPN itu orang-orang TPN mereka duduk di desk ya di mejanya karena namanya desk evaluasi. Dia buka laptop, dia googling tentang unit kerja yang dia nilai. Nah, semakin sedikit kita muncul, maka semakin kecil kemungkinan untuk bisa melewati tahapan ini. Nah, itu mungkin barangkali yang menjadi pengat sehingga nanti Bapak Ibu di fakultas kalau bisa ada memang satu unit atau satu kelompok sendiri yang ditugasin untuk kalau istilah zaman sayanya dulu itu ini banci sosmed yang sedikit-sedikit mau diposting. Tapi apa yang dia posting? Kegiatan-kegiatan di fakultas. Jadi postinglah sebanyak mungkin kegiatan di fakultas, beritakan sebanyak mungkin kegiatan di fakultas supaya fakultas ini dia menjadi populer di dunia maya. Tapi yang diusahakan yang diposting itu tentu saja yang baik-baik begitu. Karena kalau ada postingan negatif atau ada postingan terutama yang berkaitan dengan perilaku koruptif itu bisa berpengaruh terhadap penilaian zona integritas. Saya kira untuk pengantar mungkin itu saja. Nanti kita mudah-mudahan bisa lebih banyak berdiskusi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ishak Sensei. Tadi ada beberapa pemaparan yang sempat saya catat. Ada 3 fakultas yang akan segera dinilai WBK-nya ya Pak ya. Kalau tidak salah sementara penilaian dari Fakultas Kedokteran, FKM, dan Kehutanan. Kemudian untuk penilaiannya sendiri ada 4 tahapan, TPPN, Dikti, Internal atau Inspektorat, dan Nasional atau TPN. Ya. Kemudian karena sudah ada pemaparan dari Bapak, di sini ada mahasiswa, ada tendik, ada dosen, ada pimpinan. Kita sebagai penerima apa tadi namanya Pak? Penerima layanan. Kita semua di sini adalah penerima layanan. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Mungkin ada dari Zoom 1 orang, kemudian dari sini juga ada 1 orang. Mahasiswa jangan malu untuk bertanya, silahkan apapun kalian boleh tanyakan, sabar ya. Oke, di sebelah sana Pak ada 2 orang. Ada 2 orang yang bertanya. Kita persilahkan satu persatu dulu ya. Jadi tolong sebutkan nama, departemennya, kemudian apa yang ingin ditanyakan mengenai zona integritas. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fisbari dari Departemen Sastra Inggris. Pertanyaan saya kepada Pak Ishak, tadi sempat disinggung mengenai langkah-langkah atau strategi yang dapat dijalankan oleh fakultas untuk menuju zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani, WBK, WBBM. Namun pertanyaan saya,
Selain dari langkah yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa seperti misalnya ada orang dari TPN datang menanyakan bilang bagaimana kalau mengurus skripsi di sini apakah tidak susah apakah dosennya ndak lari-lari Ji. Adakah langkah nyata yang dapat kami lakukan sebagai mahasiswa untuk menuju zona integritas? Maksudnya bukan sekedar saat ditanya kami dapat menjadi salah satu faktor ke salah satu pihak yang juga menyukseskan perjalanan menuju zona integritas, tapi kami juga dapat memberikan aksi nyata sebagai mahasiswa dalam perjalanan Fakultas Ilmu Budaya menuju zona integritas WBK dan WBBM. Mungkin cukup sekian dari saya, Pak Ishak. Terima kasih. Ya, terima kasih Iswari. Menurutku apa ini apa namanya reverse apa namanya reverse terbalik ini pertanyaan. Harusnya bukan Iswari yang bertanya kepada saya atau kepada dosen-dosennya atau kepada fakultas, tapi dari fakultas yang bertanya, teman-teman mahasiswa, ini sekarang kita mau membangun zona integritas. Zona integritas itu tujuannya itu supaya kita bebas korupsi, kita punya pelayanan prima. Ini indikator-indikatornya, LKI yang ditunjukkan. Nah, dari sini sekarang teman-teman mahasiswa bisa ngapain? Gitu. Jadi bukan tanyanya ke kami. Begitu, bukan tanyanya ke kami, tapi kita harusnya justru bertanya kepada teman-teman. Teman-teman fakultas ini Anda bisa ngapain untuk mencapai ini? Karena lagi-lagi tadi semangatnya itu adalah bahwa dia harus ada perubahan. Karena kalau misalnya dari fakultas yang memutuskan, kan berarti dia jadinya top down. Jadinya top down dan biasanya top down itu tidak sustain. Kalau mau sustain, bagusnya dia bottom up. Misalnya teman-teman mahasiswa begini mengatakan, Pak, ini kami kalau mau ketemu dosen susah sekali Pak. Bisa enggak dibuatkan mekanisme, apakah aturan atau apa namanya, supaya kalau kami mau ketemu dosen untuk konsultasi skripsi, itu lebih mudah. Misalnya. Nah, karena nanti akan ada situasi perubahan before and after, karena di dalam penilaian zona integritas itu, selalu saja pertanyaannya itu adalah bagaimana kondisi before dan bagaimana kondisi after. Bagaimana kondisi sebelum melakukan pembangunan zona integritas, bagaimana kondisi telah. Nah, karena kalau kita berkunjung ke fakultas-fakultas tadi yang kami tunjukkan yang sudah melakukan pembangunan ZI, Bapak Ibu, misalnya di Fakultas Teknik UGM atau di Fakultas Keperawatan di USU atau di FKM UI, itu terasa sekali bahwa seolah kita berada di fakultas yang bukan ada di universitas itu, gitu. Karena terasa sekali perbedaannya dengan environment, dengan aura begitu lingkungan di fakultas-fakultas yang lain. Gitu. Padahal dia ada di kampus yang sama. Itulah kenapa dia disebut zona. Jadi zona itu kan satu area, terus ada spot-spot yang dia berkilau gitu. Dia berbeda dibanding yang lain. Nah, situasi ini tidak mungkin terjadi kalau tidak didukung oleh mahasiswanya. Kalau kita berbicara kampus. Sehingga ini harus menjadi memang gerakan yang bersama-sama dengan mahasiswa. Maka alangkah baiknya kalau mahasiswa juga bisa berpikir untuk saya bagusnya melakukan apa gitu. Bukan Anda diarahkan bikin kok ini, bikin kok ini, bikin kok ini. Enggak gitu. Tapi saya bisa melakukan apa untuk mendorong supaya iklim di fakultas saya ini dia menuju ke tempat yang menuju kepada situasi yang bebas korupsi dan bebas dari dan pelayanan prima gitu. Mungkin barangkali kita bisa mempertimbangkan karena begini, di dalam ZI itu kan ada yang namanya agen perubahan. Nah, kenapa kita tidak berpikir untuk di FIB salah satu agen perubahannya adalah mahasiswa, gitu. Jadi selain dosen, tendik juga ada mahasiswa. Agen perubahan itu dia di-SK-kan oleh pimpinan dan dia mempunyai agenda-agenda. Saya mau melakukan apa nanti yang bisa kira-kira berdampak kepada lingkungan di unit kerja saya. Nah, ini
ini bisa menjadi salah satu gagasan atau mungkin barangkali bisa menjadi ide gitu untuk dilakukan. Ya, itu mungkin. Terima kasih tadi sudah dijawab oleh Bapak. Jadi kalau bisa mulai dari mahasiswa itu saya rasa lebih bagus. Tadi penjelasan Bapak. Bisa ada agent of change, jadi agen perubahan dari mahasiswa. Bagaimana? Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa? Fahri dari Departemen Sastra Inggris. Oke. Mungkin ada dari Zoom satu orang. Kalau tidak ada, kita langsung ke sini saja. Oke, kita langsung saja ke penanya kedua. Terima kasih. Sebutkan nama, departemennya, kemudian pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Zakaria, saya dari Departemen Arkeologi. Pertanyaan saya ini terkait isu PTLSA. Kemarin saya sempat dengar bahwa Unhas itu melakukan kerjasama dengan PT SUS. Nah, di sini yang membuat warga geram dengan tindakan itu. Nah, dari tindakan itu kita bisa lihat bahwa Universitas Hasanuddin itu sudah melabeli dirinya untuk bekerjasama dengan PT yang menyebabkan integritasnya hilang. Nah, ini bukan pertanyaan kritik, Kak, tapi pertanyaan yang mempertanyakan apakah itu benar adanya. Dan di sini saya menjawab, apakah Unhas dan Fakultas Ilmu Budaya yang memandatkan dan menandatangani persetujuan dengan kerjasama itu masih memiliki integritas yang dari tadi kita bahas di sini dengan Pak Dekan, dengan dosen-dosen lainnya. Apakah Unhas masih memiliki itu setelah melakukan kerjasama dengan PT LSA? Dan ini bukan pertanyaan kritik, Pak, tapi pertanyaan apakah benar Unhas melakukan kerjasama dengan PT SUS seperti itu? Ya, jadi kalau untuk substansinya bahwa apakah betul Unhas ada kerjasama dengan PT SUS, eh, ini mungkin barangkali dalam konteks yang berbeda. Di dalam konteks yang berbeda, ya, ya, karena begini, salah satu jadi bahwa persoalan bahwa betul ada kerjasama atau tidak itu mungkin barangkali konteks yang berbeda, tapi nanti kita bahas di tempat yang berbeda. Yang saya mau katakan itu begini, bahwa dalam konteks pembangunan zona integritas, ya, posisi atau eksistensi dari unit kerja dari fakultas itu tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan sekitarnya. Gitu. Nah, ketika fakultas, karena begini, karena salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam ini. Salah satu strategi yang disarankan dalam pembangunan zona integritas itu adalah fakultas atau unit kerja itu dia mempunyai program-program yang mendapatkan dukungan dari masyarakat, dukungan dari lingkungan sekitarnya. Jadi ya, terlepas dari apakah betul kerjasama ini ada atau tidak gitu, bahwa itu persoalan penilaian integritasnya dia hal yang berbeda. Akan tetapi kalau kita berbicara dari aspek mekanistiknya, karena begini, di dalam penilaian zona integritas itu ada aspek pemenuhan yang sifatnya dokumen-dokumen, itu sekitar 70%, 60%, dan ada 40% aspek yang berkaitan dengan dampak atau substansi. Nah, apakah kerjasamanya itu, kalau misalnya anggaplah kita asumsikan bahwa ini ada kerjasamanya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kerjasamanya dilarang? Ya, ya, ya. Jadi karena begini, karena di dalam
pembahasan tentang integritas. Ini barangkali mungkin nanti menarik, memang kita perlu membuat satu sesi khusus supaya kita mempunyai frekuensi yang sama tentang apa itu integritas gitu. Karena kan kita dari tadi berbicara tentang integritas, tapi kita belum cukup mempunyai frekuensi yang sama mengenai integritas itu apa begitu. Karena kalau kita tidak mempunyai kesepakatan yang sama, nah kita akan berdebat bahkan mungkin berdebat kusir gitu. Kita bisa jadi berdebat kusir tentang standar tersebut. Itu mungkin barangkali yang bisa saya komentari kalau berkaitan dengan hal itu. Terima kasih. Jadi tadi sudah dijawab mengenai zona integritas dan mungkin bisa dibahas di lain tempat mengenai kasus yang tadi PT Sus ya. Iya, iya. Nanti bisa dibicarakan di lain tempat. Sudah ada 2 pertanyaan dari mahasiswa. Ada yang mau bertanya? Mungkin ini yang terakhir ya? Iya. Jadi ini pertanyaan yang terakhir. Oke, terima kasih Kak Lukman. Ya, terima kasih kesempatannya. Nama saya Lukman Hakim, Tendik dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya di tim ZI termasuk sebagai admin situ, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan pada pada triwulan 2 kan saya sempat diganti di situ, Pak, triwulan 2. Nah, ternyata pada triwulan itu survei PAK dan PKP itu tidak jalan, Pak. Sedangkan yang diketahui bahwa survei tersebut sangat penting. Nah, gimana itu, Pak, kalau seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Ya, karena surveinya kosong jadi otomatis tidak bisa dinilai, tapi nanti kalau misalnya untuk penilaian tahun depan itu dia nanti akan mengacu kepada tahun berjalan. Jadi nanti triwulan pertamanya itu akan dimulai pada Januari, Februari, Maret gitu. Bukan yang kemarin, bukan yang ini, bukan yang sudah lewat gitu. Karena kan untuk pengisian LKE yang sekarang ini itu tinggal untuk pemenuhan IKU di bulan Desember. Tapi itu dia tidak berkaitan dengan WBK. Untuk WBK-nya nanti pada kira-kira sekitar bulan, kalau bukan bulan Maret, bulan April, kira-kira antara Maret atau April. Jadi Bapak Ibu, ini juga sekaligus penyampaian bahwa kita punya cukup banyak waktu untuk bekerja, untuk bisa pertama melakukan pembangunan, yang kedua melengkapi dokumen. Jangan dibalik Bapak Ibu. Jangan kita balik, kita melengkapi dokumen untuk diupload, tapi kita lupa melakukan pembangunannya. Yang paling perlu itu adalah kita melakukan perubahan-perubahan dulu. Melakukan aktivitas-aktivitas di mana aktivitas yang kita lakukan itu kan dia akan punya outputnya itu dokumen. Nah, dokumen inilah yang kita jadikan sebagai bukti. Misalnya, hari ini kita melakukan kegiatan ini, sosialisasi pembangunan ZI. Ini kan ada undangannya, ada absennya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada enggak notulennya? Dan yang terakhir, ada enggak gambarnya atau fotonya? Nah, ini yang disebut uang. Jadi setiap aktivitas pastikan ada uangnya. Uang itu apa? Undangan, absensi, notulensi, dan gambar atau foto. Nah, 4 paket ini nanti yang akan menjadi evidence di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu. Misalnya ditanyakan, apakah sudah dilakukan kegiatan sosialisasi pembangunan ZI? Jawab, ya sudah. Itu secara reguler misalnya setiap 2 bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali. Kalau setiap 3 bulan sekali berarti setiap tahun ada 4 kali. Nah, lampirkanlah 4 uang. Untuk kegiatan yang pertama, kegiatan yang kedua, kegiatan yang ketiga, kegiatan yang keempat. Masing-masing ada uangnya. Nah, di dalam notulen itu dicatat apa-apa saja hal yang dibicarakan gitu. Nah, ini dilakukan dan ada waktu sampai kurang lebih bulan Februari. Jadi kalau boleh saran Bapak Ibu, ini kegiatannya jangan berhenti hanya kali ini saja. Kalau perlu nanti setiap area
manajemen perubahan, terutama area manajemen perubahan, membuat schedule kapan area tata laksana itu rapat seperti ini untuk membicarakan apa. Area SDM kapan mereka rapat untuk membicarakan apa begitu. Nah, ini diagendakan dan setiap kegiatannya pastikan dokumen apa namanya uangnya itu disimpan. Di undangan, absensi, notulen, dan gambar atau foto. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai kita sibuk mempersiapkan dokumennya untuk diisi LKE, aktivitasnya kita lupakan. Nah, yang paling penting itu adalah aktivitasnya dilaksanakan, Bapak Ibu. Itu mungkin barangkali. Baik, terima kasih banyak Pak. Sudah banyak masukan mengenai zona integritas. Mungkin sebaiknya kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak. Jadi ada keyword yang saya catat. Yang pertama itu melakukan pembangunan, kemudian terciptalah perubahan. Betul ya Pak ya? Ya, kemudian ada 2 poin yang dinilai. Yang pertama adalah bebas KKN, kemudian yang kedua adalah pelayanan prima. Jadi yang penerima pelayanan prima salah satunya adalah mahasiswa. Jadi kalian berhak untuk mendapatkan itu jika kita ingin sampai ke tahap WBK. WBK dulu Pak ya, baru WBBM. Oh ya. Terima kasih banyak Pak atas informasinya yang sangat bermanfaat untuk ZI Fakultas Ilmu Budaya. Mohon doanya Pak, semoga zona integritas Fakultas Ilmu Budaya bisa masuk ke penjaringan sampai dengan akhir ya. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bisa dimanfaatkan oleh kita, khususnya tim manajer area dan anggotanya untuk bisa bekerja lebih baik lagi dalam pembangunan ZI. Tentunya tidak lupa unsur yang lain seperti pimpinan, dosen, dan mahasiswa. Baik, kita tutup sampai di sini. Untuk penutupan akan ditutup oleh Ibu WD2, Ibu Rosmawati. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, tiba saatnya kita akhiri kegiatan sosialisasi SETI ya, SETI menuju ke WBK dan WBBM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Jadi mohon maaf tadi saya ikut Zoom, jadi sambil saya mengajar saya juga buka. Jadi ini konsekuensi seorang pejabat ya harus seperti itu. Jadi sambil mengajar sebentar saya lihat oh Pak Dekan sudah membuka. Mungkin anak maba ini wah ini ibu sebenarnya mana mau menjelaskan dan sambil mendengar tapi ya konsekuensinya seperti itu. Jadi eh, setahu saya jadi saya kasih pengantar dulu Pak Ishak Sensei jadi saya ikut-ikutan juga ya. Karena kebetulan beliau ada anaknya ya yang maba di 2025. Jadi ini salah satu juga ini SETI karena apa ya saya tidak boleh meninggalkan mengajar karena ini anak maba. Nanti mereka menuntut loh ini kami bayar UKT-nya. Terus jadi kebetulan kami pasangan jadi partner 2 yang satu pergi penelitian. Saya pun katakan bahwa saya akan ada ini kegiatan SETI sangat apa ya penting tapi penting juga karena ini tugas negara harus dilaksanakan sebagai seorang dosen jadi saya dua-duanya jadi tidak memungkinkan juga tidak ada alasan ya Bu GPM tadi saya izin saya masuk tetap on juga ya jadi ibu tadi oh ya tapi saya tidak simak kalau mengajar juga kan ini kita tidak fokus mendengar tapi sepintas seperti itu jadi SETI dulu jadi mungkin eh, periode yang lalu ya memang FIB kalau tidak salah yang paling pertama kalau tidak yang bukat SETI itu masih zamannya Prof Hakin ya ini mungkin Ishak Sensei bukan sampai di sini tapi saya tadi berpikir sambil buka laptop untuk mengisi sekolah barangkali kadep-kadep ini tetap mensosialisasikan tentang SETI ya Bu GPM
Karena ini kan terbatas perwakilan, hanya 5. Yang lain mungkin dia tidak tahu. Seperti tadi pertanyaan, bagaimana caranya, prosesnya kalau ini jurnal. Oh, ada yang biasa urus itu jurnal. Jadi bukan skrip, ada tadi. Tapi mungkin tidak tahu berapa dibayar. Nah itu kan. Jadi harus ada tetap bukan. Seharusnya kadep-kadep itu harus hadir. Nah kadep nanti menindaklanjuti lagi ke departemennya mengambil memanggil lagi himpunan. Mungkin seperti itu ya Bu GPM. Kalau seperti ini terbatas karena ada pengalaman kami di Saksense seperti ini, jadi hanya ini saja yang mengetahui. Paling kalau ditanya anak maba, apa itu SETI? SETI apa ya? Ya, itu. Jadi harus memang kadepnya, sekdepnya nanti mengundang dosen-dosen dan mahasiswa sendiri untuk jangan perwakilan. Saya kira karena kayaknya tidak sampai ini mulut ke mulut, tidak. Jadi harus seperti itu, tidak sampai di sini. Jadi karena ini kan nanti ada asesmen langsung ke lapangan menunjuk ya. Dia langsung dia tidak ya pura-pura kayaknya mungkin dulu begitu waktu. Jadi kebetulan mungkin yang tidak tahu bahwa di sini parkiran biasanya bayar berapa. Padahal ini yang sebetulnya tidak membayar. Jadi dia menyamar kan. Oh ya kami bayar 2.000. Oh bayar ya. Oh ya sudah. Padahal situ tidak free. Jadi makanya harus sosialisasi juga jadi dipanggil ketua BM mahasiswa. Kalau saya sih bagus pembagiannya kalau per departemen. Jadi semua kena, tidak ada terkecuali. Kalau seperti ini mohon maaf karena perwakilan cuma 5. 5 per departemen per KPS. Jadi itu saja mungkin kalau mereka tidak mau menindaklanjuti atau tidak menyebarluaskan set itu. Karena saya tanya anak maba. Sebentar Ibu ada mungkin kalau cepat selesai Ibu gabung ya ada sosialisasi SETI. Apa itu Bu SETI? Nah, itu contoh tadi. Nah, seperti itu. Terus ini mungkin ya sudah lama memang ada OTK bahwa setiap yang ujian itu biasanya itu tidak dipaksa memang. Saya pun pernah di Departemen Arkeologi, saya itu orang arkeologi. Kenapa masih bawa ini? Saya tidak paksa Bu, mereka sendiri. Apa dia katakan sama saya? Bu, 7 tahun kami kuliah, masa kami tidak bisa kasih makan dosennya? Ya, kan tidak bisa saya juga bilang. Mubasir juga, masa saya bilang ya kasih kami sana yang itu anak yatim terbawa. Jadi tetap kami, tapi ada juga teman tidak menerima seperti itu. Tapi ya saya bilang yang penting tidak dipaksakan. Tapi kalau memang berlaku secara umum tadi Pak Ishak Sensei, kalau ada aturan dari dekan, nah boleh. Tapi nanti setelah selesai ujian itu sempat suatu penghormatan, tidak berkesan bahwa ini gratifikasi ya seperti itu. Jadi nanti setelah ujian kita makan, jangan ada di meja. Jadi memang saya juga S3 tidak ada, sebenarnya tidak ada apa-apa di meja. Dan tidak boleh dulu ya, itu tahun 2010. Memang sejak dulu itu tidak boleh, biar air minum tidak boleh ada di meja. Begini, tidak ada seperti itu. Jadi saya kira itu Bu GPM, jadi mungkin perlu lagi disosialisasikan ke kadep ya, ke kadepnya jadi ada tindak lanjut dari Ishak Sensei seperti itu supaya kita bisa kita doakan supaya bisa ke tahap berikutnya ya. Mohon dukungan Bapak Ibu Ketua Departemen, para Kaprodi dan adik-adik mahasiswa S1, S2, S3 untuk mendukung kita ke SETIS. Dan sebenarnya ini mereka, saya salut dengan Bu GPM ini karena sangat aktif sama ini sekretarisnya. Aktif sekali ya itu SETI itu. Jadi semoga hasil jeripaya ini Bu GPM sama sekretaris menjalar sampai ke departemen-departemen dan tidak sia-sia apalagi untuk memberikan arahan, dan terima kasih kepada Ishak Sensei atas materi yang diberikan kepada kami di Fakultas Ilmu Budaya. Semoga
apa yang diberikan pada hari ini bernilai ibadah untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim.